Metode pengobatan stroke ini sudah ada di negeri Cina sejak ribuan tahun yang lalu. Apa itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu metode pengobatan yang berasal dari negeri tirai bambu, China, yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ingat, ribuan tahun yang lalu. Zaman-zaman itu belum ada teknologi seperti mikroskop dan teknologi yang canggih-canggih itu belum ada. Tapi mereka bisa mengobati berbagai macam penyakit dengan teknologi atau dengan pengobatan ini. Apa itu? Ya, akupuntur. Nah, khusus pada video kali ini kita akan membahas apa sih pentingnya pengobatan atau terapi akupuntur untuk pasien-pasien pasca stroke. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau bahas dulu apa sih itu stroke, ya. Jadi, kalau kita di medis, stroke itu ada dua ya, dibagi dua. Jadi ada ischemic stroke, ada juga hemorrhagic stroke. Jadi kalau yang ischemic stroke ini disebabkan karena penyumbatan, ya. Jadi otak kita mendapatkan suplai makanan, nutrisi ataupun oksigen itu melewati pembuluh darah. Ketika pembuluh darah ini tersumbat, bisa karena plak, bisa karena emboli, bisa karena jadi ada plak yang lepas, kemudian dia akan menyumbat di pembuluh darah di sekitar otak. Akhirnya otak ini tidak bisa mendapatkan makanan, tidak bisa mendapatkan nutrisi ataupun oksigen yang cukup. Kita sebut dengan gangguan sirkulasi di sana. Kemudian hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah di area otak. Biasanya juga disebabkan karena tekanan darah yang tinggi, akhirnya pembuluh darah yang kecil tadi itu akan pecah. Nah, sekarang kenapa sih akupuntur berperan penting dalam proses pemulihan stroke? Jadi kita tahu sendiri kalau orang yang sudah kena serangan stroke, biasanya akan mengalami gejala residu atau gejala sisa. Ada yang lumpuh separuh ya, tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Atau ada juga yang mengalami kelemahan. Jadi bisa digerakkan tapi dia akan mengalami kelemahan dibandingkan dengan sisi yang satunya atau sisi yang sehat. Jadi misalnya nih, yang terkena sumbatan itu di area otak yang sebelah kiri. Jadi biasanya yang terkena yang mengalami kelumpuhan itu sisi tubuh bagian kanan, dia akan menyilang. Dan gejala sisa lainnya misalnya kita sebut dengan pelo ya. Jadi bicaranya sudah tidak seperti biasanya, sudah tidak normal. Kemudian ada juga yang memorinya menurun ya. Yang sebelumnya bisa mengingat dengan mudah, akhirnya ketika pasca stroke ini susah nih mengingat misalnya tempat, kemudian nama orang. Akupuntur dapat berperan signifikan dalam proses penyembuhan pasca stroke melalui beberapa mekanisme yang mendukung pemulihan fungsi dan pengurangan gejala residual. Oke, jadi yang pertama nih, peningkatan sirkulasi darah ke otak. Jadi ini cara kerja akupuntur. Mungkin beberapa pasien saya nanya nih, dok kenapa sudah tidak pernah bahas akupuntur lagi? Nah, kali ini saya bahas nih, akupuntur untuk penanganan pasca stroke. Jadi mekanismenya adalah akupuntur dapat meningkatkan aliran darah ke area otak. Jadi kita tahu sendiri tadi ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan, pada saat terkena stroke, serangan stroke, misalnya dia tersumbat, akhirnya sirkulasinya tidak bagus nih, macet dia. Ibaratnya kayak di jalan tol, ada yang mengalami kecelakaan misalnya gitu. Akhirnya area di situ akan menjadi macet. Jadi akupuntur dapat meningkatkan aliran darah ke area otak yang terkena stroke, yang penting untuk menyediakan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk penyembuhan jaringan otak. Kemudian efeknya adalah peningkatan sirkulasi darah dapat membantu dalam memperbaiki kerusakan jaringan dan mendorong pemulihan fungsi neurologis. Kemudian yang kedua, fungsi dari akupuntur adalah menstimulasi neuroplastisitas. Nah, mekanismenya adalah akupuntur dapat merangsang neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk dan memperbaiki koneksi sinaptik baru. Kemudian efeknya dapat membantu otak untuk mengembangkan jalur baru yang dapat menggantikan fungsi yang hilang atau rusak akibat terkena stroke. Yang ketiga, jadi ada berbagai macam cara kerjanya ya nih dari akupuntur. Yang ketiga adalah mengurangi peradangan. Jadi mekanismenya adalah akupuntur dapat mengurangi peradangan di otak dan sistem saraf melalui modulasi respon imun dan pelepasan zat antiinflamasi. Kemudian efeknya juga mengurangi peradangan, dapat membantu mengurangi kerusakan sekunder pada jaringan otak dan mendukung proses penyembuhan. Yang keempat yaitu pelepasan neurotransmitter dan endorfin. Jadi mekanismenya,
akupuntur dapat meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, serta endorfin yang memiliki efek analgesik dan penenang. Jadi mungkin Anda yang sudah pernah mengalami stroke atau mungkin keluarga Anda yang mengalami stroke, nah biasanya mereka akan ada nyeri itu di daerah tertentu ya. Nah, ketika dilakukan akupuntur, nyeri tersebut bisa berkurang. Kemudian efeknya ini dapat membantu mengurangi rasa nyeri, kemudian kecemasan, depresi yang sering terjadi setelah stroke, serta meningkatkan suasana hati dan kualitas hidup pasien. Memang nomor satu adalah pikiran dari pasien itu sendiri. Ya biasanya, misalnya Anda seorang kepala keluarga, seorang ayah, kemudian Anda kena stroke, Anda tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berfungsi sebagai ayah atau suami yang sebagaimana mestinya, tentu saja ini akan mempengaruhi mental Anda, ya kan? Akupuntur ini dapat mengurangi efek negatif yang ditimbulkan dari hal-hal tersebut, dari kecemasan ya, biasanya denyut jantung akan naik, kemudian tensi juga akan terpengaruh, dan ini akan memperlambat proses penyembuhan. Jadi akupuntur bisa berperan di sana, tapi tetap nomor satu ya kembali lagi ke pikiran dari pasiennya. Yang kelima, peningkatan fungsi motorik dan sensorik. Mekanismenya, akupuntur dapat merangsang titik-titik tertentu yang berhubungan dengan fungsi motorik dan sensorik. Efeknya dapat membantu meningkatkan kontrol otot, mengurangi spastisitas, dan memperbaiki kemampuan motorik dan sensorik pada pasien stroke. Jadi gini, kalau Anda yang mengalami stroke atau ada keluarga yang mengalami stroke, biasanya kan harus dilatih nih. Harus dilatih, kemudian atau tidak Anda harus ke fisioterapi. Selain itu juga Anda bisa melakukan akupuntur. Kalau Anda hanya diam di rumah, hanya tiduran, baring, nah, otot-otot Anda yang tidak Anda latih, tidak diterapi, ini akan menjadi kaku. Tentu saja yang dilatih, dia akan lebih cepat proses pemulihannya. Kemudian yang keenam, modulasi sistem saraf otonom. Mekanismenya, akupuntur dapat membantu menyeimbangkan sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari. Jadi, kalau sistem saraf otonom itu tanpa kita sadari, dia akan bergerak sendiri. Seperti itu contohnya denyut jantung, tanpa kita perintah, dia akan bergerak dengan sendirinya. Sistem pencernaan kita juga seperti itu. Efeknya dapat membantu mengatur tekanan darah, detak jantung, dan fungsi organ lainnya yang juga sering terganggu pasca stroke. Kemudian yang ketujuh, dukungan emosional dan psikologis. Mekanisme akupuntur memiliki efek menenangkan yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, ya, seperti saya kasih contoh sebelumnya tadi. Kemudian efeknya dapat meningkatkan kesejahteraan emosional pasien yang penting untuk pemulihan keseluruhan dan kualitas hidup. Yang kedelapan, pengurangan disfagia dan gangguan bicara. Nah, mekanismenya adalah akupuntur dapat merangsang area yang berhubungan dengan fungsi menelan dan bicara. Kemudian efek dapat membantu memperbaiki disfagia. Disfagia ini kesulitan menelan, ya, dan gangguan bicara yang sering terjadi setelah stroke. Memang tidak terjadi pada semua orang. Ada orang-orang tertentu yang cenderung dia kelemahannya pada tungkai, ya, pada lengan, pada tangan dan kaki. Ada orang tertentu juga disertai dengan gangguan bicara. Ada yang gangguan menelan, ya seperti itu. Nah, akupuntur ini bisa juga untuk membantu hal itu semua. Dan biasanya pasien-pasien yang datang ke tempat saya akan nanya, "Dok, berapa kali akupuntur nih dok, supaya bisa normal kembali?" Kalau pertanyaan tersebut ditanyakan ke saya tidak bisa menjawab pastinya kapan. Jadi, saya akan menyarankan pasiennya untuk, jadi setiap kali pertemuan kita akan evaluasi, ada progres enggak dari hasil terapi ini. Dan juga yang penting dilakukan adalah jangan patah semangat, ya. Nah, semakin cepat Anda melakukan ketika Anda kena serangan stroke, semakin cepat ditangani, ya Anda bawa ke rumah sakit, kemudian selesai dari rumah sakit, Anda melakukan fisioterapi ataupun akupuntur, ini akan semakin baik progresnya. Tapi tentu saja tingkat kerusakan juga akan berpengaruh, kemudian usia dari pasien, dan semangat juga, itu juga ikut berpengaruh. Buat Anda yang masih punya pertanyaan seputar stroke atau akupuntur, silakan komen di bawah. Nanti saya akan buat di video-video selanjutnya. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan jadi pasien yang datang, "Dok, kok sudah tidak pernah bahas akupuntur lagi?" Nah, kali ini adalah video akupuntur yang berkaitan dengan penyakit stroke. Jadi peran akupuntur dalam proses pemulihan stroke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat. Buat yang suka klik like, silahkan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kenapa sih akupuntur berperan penting dalam proses pemulihan stroke? Oke, jadi yang pertama nih, peningkatan sirkulasi darah ke otak. Fungsi dari akupuntur adalah menstimulasi neuroplastisitas. Yang ketiga adalah mengurangi peradangan.
Yang keempat, yaitu pelepasan neurotransmitter dan endorfin. Yang kelima, peningkatan fungsi motorik dan sensorik.